Untuk pengisian unit usaha rumah ibadah ini cukup sederhana ya, jadi tidak serumit pengisian yang bagian pendidikan. Karena di sini modul penerimaan pengeluarannya hanya ada satu. Jadi di sini ada penerimaan pengeluaran, kemudian ada rekap ya. Rekap ini yang berkaitan dengan pengeluaran kas yang biasanya dibutuhkan kalau misalnya rumah ibadah itu, contohnya masjid, perlu ada laporan yang rutin terhadap aliran kasnya, apakah itu setiap Jumat atau setiap bulan Ramadan, diinformasikan setiap harian. Jadi memang ada modul khusus untuk rekap yang bisa didasarkan terhadap penerimaan dan pengeluaran harian. Kemudian untuk pengisiannya tadi, penerimaan dan pengeluaran, jadi sama seperti pengisian modul-modul lainnya, diisikan tanggal misalnya 1 Januari, kemudian donaturnya jika ada donatur tetap, tapi kalau tidak ada mungkin bisa ditulis anonim kalau atau hamba Allah ya. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditulis, kemudian di sini uraiannya donasinya untuk apa, misalnya penerimaan, kenceleng Jumat misalnya, kemudian penerimaannya totalnya misalnya di hari tersebut dapatnya 2 juta misalnya ya. Kemudian di sini rekening kasnya bisa dipilih untuk kas ya. Kemudian laporannya ini penerimaan bisa donasi publik ya. Atau sumbangan lain-lain. Jadi di sini ada atau infak dan sedekah ya. Jadi beberapa kategori bisa dijadikan pilihan. Itu diserahkan kepada teman-teman untuk mengkategorikannya ke bagian yang mana. Kemudian program jika ada yang berkaitan dengan program. Kemudian batasannya kalau ini adalah untuk keperluan operasional bisa ditulis tanpa pembatasan di sini. Jadi saya akan munculkan sekarang yang sudah ada isiannya. Jadi di sini bisa dilihat contoh-contohnya ya. Ada sumbangan anggota, biaya angsuran, kalau misalnya tadi ada piutang pinjaman. Jadi kalau misalnya di satu, seluruh transaksi bisa dimasukkan ke sini kalau berkaitan dengan rumah ibadah tadi. Tapi kalau misalnya transaksinya berkaitan dengan yayasan secara keseluruhan, itu bisa dimasukkan di penerimaan umum atau di pengeluaran umum. Transaksinya mungkin bisa sama, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, saya mau taruh di sini atau taruh di penerimaan atau taruh di pengeluaran, sama saja, nggak ada masalah ya. Karena apa? Karena pada saat ditaruh di penerimaan pengeluaran, ini pun teman-teman bisa membuat unit usahanya di sini dipilih sebagai masjid, ya sebagai contoh. Itu sama nanti dengan pengisian penerimaan di sini. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau diisikan di sana, di penerimaan pengeluaran, dia tidak akan muncul di rekap penerimaan pengeluaran yang khusus buat rumah ibadah ini. Dia tidak akan muncul di sini. Ya. Tapi dia akan muncul di laporan lainnya. Maksudnya laporan lainnya, teman-teman bisa melihat transaksi tersebut di transaksi buku kas nantinya. Ya. Tapi dia tidak akan masuk di rekap penerimaan jika teman-teman butuh yang sifatnya dilaporkan secara rutin. Ya. Oke, di sini kalau tadi pengisiannya sudah ya. Di sini sudah ada contoh baik pengisian penerimaan dan pengeluaran, teman-teman bisa melihat rekapnya di sini. Rekapnya adalah jadi ini awal masih kosong ya, ini saya kosongkan agar jelas. Nah, teman bisa mengisikan saldo awalnya di sini. Ya, saldo awalnya adalah saldo awal kas masjid atau rumah ibadah per tanggal awal pembukuan. Kalau misalnya ada saldo misalnya 200.000, bisa diisikan 200.000 di sini. Nah, kemudian di sini, ini masih value karena tanggalnya belum diisi ya.
Nanti ini kita bisa isi di sini, misal kita pengen laporan tanggal 1 Januari 19 sampai tanggal 7 Januari 19. Ya, perhatikan di sini sudah ada perincian penerimaan dan pengeluaran total per tanggal, Selasa, Rabu, Kamis, hingga Senin. Ya, kalau misalnya dari Jumat ke Jumat, anggapnya Jumat, berarti tanggal Rabu, Kamis, Jumat, 2, 3, 4 Januari 19 sampai Jumat berikutnya, misalnya tanggal tambah 7, 11 Januari 19. Ya. Kalau sampai Kamisnya berarti tanggal 10 Januari 19. Ya. Jadi kalau misalnya ada mau dilaporkan setiap Jumat, pada saat ada Jumatan, penerimaan berapa, pengeluaran berapa, sisa saldo berapa, bisa menggunakan modul rekap ini untuk penyampaian informasinya. Kemudian kategori penerimaannya ini bisa dipilih ya, yang mau dilaporkan. Tadi kan di sini ada kategori. Kategorinya di sini. Nah, ini yang kita pilih yang berhubungan. Ada donasi publik, infak sodako, dan lain-lain. Pilih yang berhubungan. Nanti dia akan muncul di rekap di sini sesuai yang kita pilih. Jadi sumbangan, infak sodako, zakat, dan lain-lain. Ini adalah transaksi penerimaan dan pengeluaran yang di luar 3 yang dipilih di atas. Demikian juga untuk kategori pengeluarannya. Ini bisa dipilih 3 yang ingin diprioritaskan, kemudian lain-lain adalah sisanya. Kemudian ini kita bisa melihat program yang memang dibuat oleh rumah ibadah tersebut. Sebagai contoh ada pelatihan baca Quran. Ya, ini mengikuti program yang di daftar program ya. Jadi anggarannya berapa, penerimanya berapa, pengeluaran berapa, saldonya berapa, nanti akan muncul secara otomatis di sini untuk dilaporkan per waktu. Oke, itu untuk pengisian bagian rumah ibadah.